Maju bersama, bangun Indonesia Jaya. Kobarkan semangat Pancasila, pegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadilah yang terbaik, cerdas cermat MPR. Cerdas cermat MPR. Halo, apa kabar Indonesia? Senang dan bangga sekali rasanya kami berdua dapat hadir kembali dalam ajang yang sangat bergengsi ini, Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara tingkat SLTA di Provinsi Kalimantan Selatan. Dan kali ini kita akan memasuki babak final bersama saya Lisa Layale dan rekan saya Arandela Krista. Dan yang pastinya acara ini diselenggarakan di 33 provinsi di Indonesia. Kali ini di Kalimantan Selatan kita akan mencari satu sekolah yang berhak untuk maju ke pentas nasional dan memperebutkan gelar juara nasional. Betul sekali, tujuan diselenggarakan acara ini adalah untuk mempererat tali persahabatan, tali silaturahmi antar generasi kebanggaan bangsa di seluruh Nusantara dan tentunya punya tujuan yang sangat mulia Kak Dela. Iya, Kalisa. Untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Dan alangkah baiknya mari kita sebut bersama-sama apa saja 4 pilar itu dengan suara yang bersemangat. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia. yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. iya. Luar biasa sekali kekompakan dan semangatnya sangat terasa ya Kak ya. Sudah terasa sekali. Dan yang pasti hari ini kita juga bersiap-siap untuk bertemu dengan ketiga peserta. Ada siapa saja Kak Dela? Iya, di Regu A ada SMA Negeri 7 Banjarmasin. Kapten bisa jaya, mantap, merdeka. Iya, merdeka. Baik, itulah tadi Regu A. Di Regu B ada siapa Kalisa? Di Regu B tidak kalah mantapnya dari SMA Darul Hijrah Putri Martapura. Iya, itu tadi Regu B yang sangat luar biasa sekali. Iya, kalah menang tak apa katanya. Yang Betul. penting manjada wajada. Manjada wajada. Baiklah, dan di Regu C, inilah dia SMA Negeri Jorong. Iya, itulah dia SMA Negeri Jorong. Hentakannya luar biasa, yes, bisa. Gemetar ya Kak ya, penontonnya juga. Menggetarkan sekali. Baiklah, kita juga akan memperkenalkan ketiga dewan juri kita pada hari ini yang sudah siap menilai untuk adik-adik sekalian. Dan inilah dia yang pertama, yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Hetifah MPP. Beliau adalah anggota MPR dari fraksi Partai Golkar. Selamat datang Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Dan dewan juri kita yang kedua yang terhormat Bapak Ahmad Syaifullah Malanda SP, anggota MPR kelompok anggota DPD. Selamat datang Bapak, apa kabar? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Terima kasih Bapak Ahmad dan selanjutnya juri kita yang ketiga Ibu Dr. Randa Selvi Zaini. Beliau adalah Wakil Sekretaris Jenderal MPR RI. Selamat datang Ibu, apa kabarnya? Ya, terima kasih. Kabar alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita di sini merasakan kekuatan yang luar biasa dari ketiga peserta untuk bisa masuk ke Jakarta. Betul Ya, sekali. ke pentas nasional pastinya. Betul. Ini adalah tiket ya Kak ya. Betul untuk sekali. Siapa yang berhak ke Jakarta. Iya, dan yang pasti kita harus melewati 3 babak ya Kak. Betul. Yang pertama ada babak tematik, Ya. kemudian yang kedua ada babak 1 lawan 1 dan yang ketiga ada babak benar atau salah. Baik, sebelum kita memasuki babak tematik, namun kami akan memberikan modal awal 50 untuk setiap regu. Iya. Kini kami persilahkan yang pertama untuk regu A. Mau Silahkan. memilih amplop nomor Amplop berapa? nomor berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Kami memilih amplop nomor 1. Nomor 1, baik. Amplop nomor 1 akan segera dibacakan oleh Kak Lisa. Regu A, dengarkan baik-baik poin dari pertanyaannya. Silakan. Jelaskan mengapa pasangan calon presiden dan wakil presiden harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. 120 detik dari sekarang. Adanya ketentuan mengenai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dimaksudkan untuk mewujudkan fungsi dari partai politik sebagai pemersatu bangsa yang menyerap aspirasi rakyat mengenai pasangan calon presiden dan wakil presidennya. Jadi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik merupakan kristalisasi dari aspirasi masyarakat. Selain dengan adanya ketentuan diusulkan oleh partai politik, pasangan calon presiden dan wakil presiden juga dapat diusulkan oleh gabungan partai politik, dimaksudkan untuk mewujudkan kesepahaman, kebersamaan, dan kesatuan di Indonesia yang majemuk. Dengan harapan adanya gabungan partai politik dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presidennya dapat membangun persatuan dan kesatuan di Indonesia yang majemuk dalam melakukan perjuangan politik di Indonesia. Cukup? Masih ada yang mau menambahkan? Cukup. Cukup. Iya. Baik, regu A sudah mengatakan cukup. Silakan kepada Dewan Juri. Kalau mendengar tepukannya meriah, wah memang ini jawabannya sangat luar biasa. 25. Awal yang sangat baik untuk regu A. Bagaimana regu B? Kita akan lihat. Amplop nomor berapa yang silakan. dipilih? Bismillahirrahmanirrahim. Kami memilih nomor 2. Nomor 2. Baik, nomor 2 akan segera dibacakan. Jangan kalah dengan regu A ya. Ini dia pertanyaannya. Sebutkan rumusan pasal 34 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta jelaskan makna yang terkandung dalam rumusan tersebut. Silakan. Pasal 34 ayat 2. Rumusan pasal 34 ayat 2. Ayat 2. Negara menjamin sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Pasal 34 ayat 3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Cukup. Cukup. Silahkan Dewan Juri.
Untuk rumusan sebetulnya sudah tepat ya, tetapi tadi mungkin kurang cermat. Pertanyaannya itu di samping menyebutkan rumusannya, juga diminta menjelaskan apa makna yang terkandung dari rumusan itu. Ya, jadi mungkin terpaksa ini nilainya tidak bisa 25 jadi 15 ya, karena sebagian yang dijawab. Ya. Hanya ada amplop nomor 3 di tangan Kalisa, jadi akan segera dibacakan. Perhatikan poin-poin pertanyaannya dengan seksama. Ya. Silakan. Sebutkan rumusan pasal 7B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan jelaskan mengapa dalam proses pemberhentian presiden dan atau wakil presiden harus terlebih dahulu melalui Mahkamah Konstitusi. 120 detik dari sekarang. Rumusan pasal 7B ayat 1, usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak lagi menusyarat dan atau pendapat bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Ya, silakan. Dicoba menjawab, waktu terus berjalan. Alasannya karena Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 30 detik. Karena Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang yang telah disebutkan oleh teman kami, yaitu mengutus lembaga negara itu, sehingga salah satu lembaga negara Indonesia adalah presiden, sehingga presiden masuk dalam wewenang negara. 4, Mahkamah Konstitusi. 3, terima kasih, cukup. 2, 1. Iya. Waktunya habis. Baik, tepat sekali waktunya digunakan. Silakan Dewan Juri. Jadi saya berikan angka 20. Baik, angka 20 diraih oleh Regu C. Dan itulah tadi akhir dari babak pertama. Baik, babak tematik sudah kita lewati dengan sangat baik, namun masih ada 2 babak lagi. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Iya, generasi kebanggaan bangsa dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia di depan layar kaca Anda dan menikmati acara Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara tingkat SLTA di Provinsi Kalimantan Selatan. Langsung saja kita akan memasuki babak yang kedua, yaitu babak 1 lawan 1. Bagaimana peraturannya, Kalisa? Peraturannya mudah sekali, nanti masing-masing regu mengirimkan 1 perwakilan untuk ke depan podium. Dari orang pertama bergantian bergilir dengan orang sampai orang terakhir. Iya. Kemudian nanti kakak-kakak akan membacakan sejumlah pertanyaan dan yang akan menjawab terlebih dahulu adalah yang pertama kali menekan tombol bel, dan tentunya yang paling lama ya adik-adik ya. Kemudian Dewan Juri akan memberikan penilaian apabila jawaban adik-adik benar, nilainya 10, apabila jawabannya salah minus 5. Iya. Dan apabila adik-adik menekan tombol tapi diam saja tetap minus 5. Jadi langsung saja orang pertama untuk ke depan podium, silahkan. Ini dia Regu A, Regu B, dan Regu C. Kita cek belnya terlebih dahulu.
Baik, ketiga tombol bel sudah berfungsi sangat baik. Kadila akan membacakan pertanyaan pertama, silakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28H ayat 1 adalah 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Baik, silakan kembali dan berganti. Tangan di atas tombol, ini dia. Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 5, ya Regu B 20%. Bagaimana dengan juri? Ya, -5 buat Regu B. Iya. Soal akan kembali dibacakan untuk Regu A dan Regu C, dengarkan baik-baik. Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis, silakan. Iya, baik, silakan bertukar. Ya. Bagaimana ada yang bisa menjawab? Bismillah. 20% dari APBD dan APBN. Ya benar, 20% dari APBN, 20% dari APBD. Benar jawabannya. Terima kasih, jadi itu jawaban yang betul ya. Kembali konsentrasi, tangan di atas tombol, silakan. Pengelompokan ketetapan MPR berdasarkan pasal 3 ketetapan MPR nomor 1/MPR/2003 adalah 5. Silakan, Regu A. Pasal 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ketetapan MPRS dan ketetapan MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilu tahun 2004. Cukup. Bagaimana Dewan Juri? Iya, 10 buat Regu A. 10, luar biasa, silakan kembali. Peserta selanjutnya. Baik. Tangan di atas tombol, konsentrasi, dan ini dia. Urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat adalah 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Iya. Ada yang bisa menjawab? Fiskal nasional dan moneter, politik luar negeri, peradilan atau justisi, agama, pertahanan dan keamanan. Iya, jawabannya benar. Itu dia. Silakan. Ini adalah peserta yang kelima kali saya. Bersiap-siap, tangan di atas tombol. Ini dia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 ayat 5 adalah 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Tidak apa-apa, mungkin terlupa. Kita akan coba peserta yang tahu siapa, silahkan. Iya, lagi kembali Regu A, silahkan. Boleh. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Iya, jawabannya benar deh. Iya, baik. Silakan kembali. Kembali tangan bersiap di atas tombol bel dan ini Kak Lisa akan bacakan pertanyaannya. Dengarkan baik-baik. Silakan. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal dan ayat berapa? Silahkan. 5, 4, 3, 2, 1. Iya. Baik, bagaimana Dewan Juri? Regu A. Dibolehkan atau Masih tadi ya Bu. menekan bel Ya, saat saya silakan Regu A. baik Regu A, silakan. 24C ayat 1. 28C ayat 1. Iya, dikurangin 5 buat Regu A. Iya, baik ya.
Masih ada kesempatan lagi, Adek jangan kembali dulu. Adek jangan kembali dulu. Iya, karena soal akan dibacakan sekali lagi. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal dan ayat berapa? 5, 4, 3, 2, 1. Baik, tidak berhasil menjawab. Jawabannya apa, Dek? Coba Regu A tadi berusaha menjawab, apa sih jawabannya? 28B ayat 1. 28C ayat 1. Nah, itu baru benar. 28C ayat 1. Iya, baik. Ada apakah dengan angka 28, Dek? Lupa terus ya, nggak apa-apa. Baik. Kak. Sebetulnya dia tahu jawaban yang tepat ya, Kak. Namun betul karena sekali. mungkin agak gugup jadi kelewatan keluarnya nilainya ya. Angkanya jadi terlewat yang diucapkan. Baik, tangan siap di atas tombol bel, fokus dan konsentrasi. Ini dia pertanyaannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 14 ayat 2 adalah. Silakan Regu A. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Iya, 10 buat Regu A. Iya, itu dia yang kami maksud. Silakan kembali ke tempat. Dan berganti, ini dia peserta yang ke-8. Iya, tangan siap di atas tombol bel. Ini dia pertanyaannya. Salah satu tuntutan reformasi adalah pelaksanaan otonomi daerah. Yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah 5, 4, 3. Iya, Regu C, silahkan. Hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagaimana? Iya, jawabannya tepat. 10 buat Regu C. Itu dia yang kami maksud. Silakan kembali ke tempat. Baik, ya mentang-mentang udah bisa jawab temannya ditinggal loh ya. 10 untuk Regu C. Baik, silakan. Regu A, Regu B, dan Regu C menempati podium. Tangan siap di atas tombol bel. Ini dia pertanyaannya. Hak interpelasi adalah 5, 4, 3, 2, 1. Iya, baik. Penonton sepertinya udah gemes ya, pencet gitu ya. Mungkin kalau ada bel di sana sudah bunyi semuanya ya. Baik. Bagaimana peserta, ada yang tahu? Iya, gantian Adik, itu Regu C ada yang bisa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Iya, itu jawabannya yang benar ya, Dek ya. Baik, silakan kembali ke tempat. Ini dia peserta yang terakhir. Ini dia pertanyaannya. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem 5, 4. Iya, Regu C silakan. Siskamhan rata. Bagaimana Dewan Juri? -5. Iya, -5. Baik. Kembali berkonsentrasi untuk Regu A dan Regu B. Ini dia. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem. Iya, Regu A silakan. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Bagaimana Dewan Juri? Ya, kurang lengkap lagi, -5 lagi. Iya, baik, kurang lengkap. Baik, babak 1 lawan 1 sudah kita lewati dengan sangat baik. Namun satu babak lagi, yakni babak penentuan, di mana kita akan mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan tiket ke Jakarta. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali setelah yang berikut ini.
Baiklah hadirin dan pemirsa yang ada di rumah, semakin menegangkan karena kita telah memasuki babak penentuan. Babak yang ketiga yaitu babak benar atau salah. Kita akan segera membacakan pernyataan yang pertama. Siap-siap, ini dia. Ketetapan MPR RI nomor 16 garis miring MPR garis miring 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Dengan demikian, pinjaman luar negeri oleh swasta sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan selaku debitur dengan monitoring secara fungsional dan transparan oleh pemerintah dalam rangka keselamatan ekonomi nasional. Benar atau salah? Silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban yang tepat adalah benar. Iya. Banyak yang menjawab dengan tepat. Kita lihat bagaimana perolehan nilainya. Ini dia. Iya. Awal yang baik, Regu A mendapatkan 8 poin, Regu B 8 poin dan Regu C 7 poin. Kembali bersiap-siap, konsentrasi, ini dia pernyataan kedua. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Iya, bagaimana Dewan Juri? Benar. Iya, kembali menjawab dengan tepat. Banyak. Kita lihat perolehan nilainya. Iya. Regu A mendapatkan 7 poin, Regu B 6 poin dan Regu C 10 poin. Ini kesempatan memperbaiki nilai. Betul sekali Kak Dela, ini dia pernyataannya. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Dengan demikian, walaupun kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi jika Presiden tidak menyetujui terhadap sebuah rancangan undang-undang yang sedang dibahas, maka rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban yang tepat adalah benar. Iya. Kita lihat bagaimana nilainya. Sepertinya masih juga banyak yang menjawab salah. Dan Regu A mendapatkan nilai 4, Regu B nilai 5 dan Regu C nilai 5. Baik. Kembali berkonsentrasi. Masih ada kesempatan untuk meraih nilai. Silakan. Betul sekali. Ini dia. Terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan, sumber daya ekonomi dan penguasaan aset ekonomi serta hilangnya praktek monopoli adalah salah satu indikator sejahtera. Sebagaimana diatur di dalam ketetapan MPR RI nomor 7 garis miring MPR garis miring 2001 tentang visi Indonesia masa depan. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Bagaimana Dewan Juri? Salah. Wow. Kita lihat bagaimana nilainya. Silakan. Regu A mendapatkan 4 poin, Regu B 7 poin, Regu C 5 poin. Baik. Kembali bersiap-siap. Ini dia pernyataannya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum dan bersidang sedikitnya sekali dalam setahun di ibu kota negara. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Bagaimana Dewan Juri? Salah. Iya. Ada yang menjawab benar, ada yang menjawab salah. Kita lihat namun jawaban yang tepat adalah salah. Ini dia. Regu A mendapatkan 5 poin, Regu B 5 poin dan Regu C 6 poin.
Baik, pernyataan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Kak Dela, silahkan. Iya, dimohon untuk konsentrasi dan fokus supaya tidak salah tafsir. Ini dia. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan tugas pembantuan adalah tugas pemerintah daerah untuk membantu program pemerintah pusat baik diminta maupun tidak diminta. Benar atau salah? Tentukan pilihanmu sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Silakan Dewan Juri. Jawaban yang tepat adalah salah. Baik, kita lihat sama-sama seperti apa hasilnya. 1, 2, 3. Ini dia hasilnya. Di regu A mendapatkan 8 poin, di regu B 4 poin, dan di regu C 8 poin. Kembali berkonsentrasi. Baik, kita semakin dekat dengan pentas nasional adik-adik sekalian ya. Dimohon tenang dan ini dia pernyataan selanjutnya. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Dengan demikian, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara merupakan alat pemerintah. Benar atau salah? Tentukan pilihanmu sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Silahkan Dewan Juri. Jawaban yang tepat adalah salah. Jawaban yang tepat salah. Baik, kita lihat sama-sama seperti apa. Ini dia hasilnya. Di regu A mendapatkan 9 poin, di regu B 6 poin, dan di regu C 8 poin. Kembali berkonsentrasi karena masih banyak pernyataannya. Ya, Baik. cermati pernyataannya, silakan. Semakin deg-degan ya adik-adik ya, tapi konsentrasi dan fokus. Ini dia pernyataan selanjutnya. Ketetapan MPR RI nomor 16 /MPR /1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Dengan demikian, demokratisasi ekonomi bagi pekerja harus diwujudkan dalam bentuk kebebasan berserikat dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang mendorong produktivitas, kesejahteraan pekerja, serta memperoleh peluang untuk memiliki saham perusahaan. Benar atau salah? Tentukan pilihanmu sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis, silahkan Dewan Juri. Benar. Benar. Baik, kita lihat sama-sama seperti apa hasilnya. Apakah benar? Ya. Di regu A mendapatkan 2 poin, di regu B 5 poin, dan di regu C 6 poin. Kembali berkonsentrasi adik-adik. Iya, kita beri semangat dulu untuk ketiga peserta kita. Iya, suasana semakin memanas di sini. Masih ada beberapa pernyataan sebelum kita tahu siapa yang berhak untuk maju ke Jakarta. Ini dia pernyataan yang selanjutnya. Salah satu persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden adalah bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam ketentuan ini termasuk warga negara Indonesia yang karena alasan tertentu pada saat pendaftaran calon bertempat tinggal di luar negeri dan dengan melengkapi persyaratan surat keterangan dari perwakilan negara Republik Indonesia setempat. Benar atau salah? Tentukan pilihanmu sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis, silakan Dewan Juri. Benar. Benar.
Baik, kita lihat sama-sama. Penonton, yuk kita hitung sama-sama. Tetap semangat ya, di regu A mendapatkan 1 poin, di regu B 3 poin, dan di regu C 3 poin. Tetap semangat adik-adik. Baik, ya. Karena tiket sudah di depan mata, iya. Iya, ini saya sampai merinding ya Kak ya. Betul sekali. Perhatikan para peserta, ada 1 kesempatan lagi untuk para peserta menentukan nilai adik-adik sekalian. Baik. Inilah babak yang sangat menegangkan ya. Iya. Kita akan lihat ini adalah pernyataan terakhir yang akan saya bacakan untuk adik-adik sekalian ya. Seperti apa hasilnya? Iya. Ini dia. Dengarkan baik-baik adik-adik, konsentrasi. Silakan Kak Dela. Yang dimaksud dengan pernyataan Indonesia adalah negara hukum adalah setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk, baik warga negara maupun orang asing yang berada di Indonesia, harus berdasar dan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Benar atau salah? Tentukan pilihanmu sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis, silakan Dewan Juri. Apa ya? Kira-kira Apa ya? apa ya? Apa ya kata Dewan Juri? Bagaimana penonton? Baik ya. Benar. Wah, ternyata jawabannya adalah benar. Baik, kita hitung sama-sama ya penonton. 2, 3. Masih belum terbuka. Belum membuka. Hitung sekali lagi. Ini dia hasilnya. Masih belum juga. Lebih semangat Lebih lagi. semangat lagi. 1, 2, 3. Baiklah, peserta belum tahu bagaimana hasil dari mereka masing-masing. Betul. Kita sepenuhnya akan menyerahkan kepada Dewan Juri untuk menentukan siapa yang berhak maju ke Jakarta, yaitu ke pentas nasional. Silakan Dewan Juri. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi yang tegang bukan hanya peserta Dewan Juri, juga jadi tegang. Siap-siap nggak pulang malam ini ya. Karena untuk mengetahui pemenang lomba kali ini, kita sudah mengetahui bahwa terutama yang di depan, regu A dari SMA Negeri 7 Banjarmasin memperoleh nilai 143. Regu B dari SMA Darul Hijrah Putri Martapura memperoleh nilai 118. Dan regu C dari SMA Negeri Jorong memperoleh nilai juga 143. Dikarenakan ada nilai yang sama, maka Dewan Juri memutuskan untuk menambah 1 soal untuk regu yang memperoleh nilai sama. Setuju nggak? Iya. Siap? Jadi Silakan. Dewan Juri juga memutuskan soal tambahan yang kami pilih adalah mungkin untuk lebih mencerminkan kemampuan semua anggota kelompok, adalah soal seperti yang terakhir ini. Setuju tidak? Soal. Setuju. Oke, baik. Jadi bukan satu lawan satu Ya. ya. Jadi supaya jangan sampai ada seseorang yang sepertinya nanti menjadi orang yang paling bersalah ya. Baiklah. Jadi kita akan memberikan soal pilihan seperti ini. Iya, ya. jadi kita kalau nanti menggunakan- masih sama lagi, memang ada kemungkinan sama lagi. Tidak Baik. apa-apa ya. Tidak Kita apa-apa, akan nanti kita menggunakan tambah lagi gitu ya. babak benar Memang atau jadi salah tegas. Ibu ya. Kita menggunakan babak benar salah Ibu ya. Baik, Iya. kita Betul, ya, gunakan baik. sistem babak benar salah. Silahkan voting Iya. padnya. Dewan Juri diambil. sudah memutuskan ya. Iya. Dewan Juri sudah memutuskan. Jadi kita siapkan lagi padnya, Mas. Iya, silakan. Silakan. Dan Mas saya Adi. akan memberi kesempatan kepada rekan Ahmad Syaifullah Malunda untuk membacakan soalnya. Siap-siap kepada regu A dan regu C.
Saya mulai. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan atau pendapat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden paling lama 60 hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Benar atau salah? Tentukan pilihanmu sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, waktunya habis. Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya adalah salah. Seperti apa hasilnya? Ini dia hasilnya. Sekali lagi lebih semangat. Ini dia hasilnya. Iya. Hadirin sekalian, Regu A mendapatkan 10 poin dan Regu C 6 poin. Baik, demikian tadi kita sudah melihat siapa yang nilainya lebih unggul, yaitu Regu A mendapatkan 10 poin. Baik, dengan demikian Dewan Juri akan mengumumkannya. Silakan Dewan Juri. Setelah diberikan soal tambahan, dimohon tenang, penonton dimohon tenang. Penonton. Jadi setelah diberikan soal tambahan, berdasarkan perolehan nilai pada babak tematik, babak 1 lawan 1 dan babak benar salah, maka hasil perlombaan cerdas cermat 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika tingkat SLTA untuk babak final di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut. Juara ketiga Regu B dari SMA Darul Hijrah Putri Martapura dengan nilai 118. Juara kedua, Regu C dari SMA Negeri Jorong dengan nilai 150. Ya, setelah ada penambahan 149. Maaf. Setelah penambahan nilai, ya. Mohon maaf. Dan juara pertama adalah Regu A dari SMA Negeri 7 Banjarmasin dengan nilai 153. Ini tadi salah juga. Dengan demikian, Regu A dari SMA Negeri 7 Banjarmasin akan berlomba kembali pada putaran final nasional di Jakarta. Baik, kini kami mohon kesediaannya untuk menyerahkan kepada juara ketiga kita, kepada Ibu Dr. Randa Selvi Zaini. Beliau adalah Wakil Sekretaris Jenderal MPR RI untuk menyerahkan kepada Regu B, yaitu SMA Darul Hijrah Putri Martapura. Inilah dia juara ketiga kita. Pendidikan Provinsi Kalsel namanya Nadim. Iya, hadirin kita beri tepuk tangan. Mereka adalah ketiga regu yang luar biasa sekali. Baik. Dan kami undang yang terhormat
Bapak Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Selatan untuk memberikan perangkat dan penghargaan kepada juara kedua kita pada hari ini, yaitu Bapak Ngadimin MM. Untuk memberikan kepada juara kedua kita pada hari ini dari SMA Negeri Joro. Iya. SMA Negeri 2 Jorong. Dan terlihat sepertinya persahabatan akan makin erat antara ketiga peserta kita tentunya di Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya kami mohon kesediaannya dengan hormat kepada Bapak Ahmad Syaifullah Malonda SP. Beliau adalah anggota MPR kelompok anggota DPD dan akan menyerahkan kepada perwakilan kita yang berhak maju ke Jakarta, yaitu Regu A SMA Negeri 7 Banjarmasin. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Syaifullah Malonda, kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan dan juga kepada Ibu Dr. Anda Selvi Zaini. Dan kami juga mengucapkan kepada para peserta kita selamat sekali lagi. Dan juga kita mengucapkan terima kasih kepada kru yang bertugas, kepada hadirin yang ada di studio, dan juga kepada Anda pemirsa yang ada di rumah, dan tentunya kepada rekan saya Kak Lisa. Terima kasih Kak Dela. Ya. Jangan lupa selalu menonton Lomba Cerdas Cermat ini. Kami berdua mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan. Saya Lisa Layale dan rekan saya Aran Dela Krista. Bulatkan tekad, satukan rasa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Karena kita adalah generasi kebanggaan bangsa, bersatu dan optimis. Sampai jumpa di Jakarta. Generasi muda Indonesia, generasi penerus bangsa, jujur, cerdas, cermat dan berbudi pekerti, maju bersama bangun Indonesia jaya. Kobarkan semangat Pancasila, genggam teguh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.